Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas sisi tersembunyi dari kehidupan berdasarkan hitungan weton Jawa, energi spiritual, dan kekuatan batin yang kadang tak kita sadari. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, diberi limpahan rejeki, dan dijauhkan dari energi negatif. Pernah gak sih kalian ketemu orang yang hidupnya berat banget, tapi mereka tetap kuat berdiri? Yang berkali-kali jatuh, dihina, bahkan ditinggalkan, tapi entah gimana mereka selalu bangkit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya? Orang-orang seperti ini seolah punya perisai tak terlihat, yang bikin mereka sulit dikalahkan, baik oleh masalah hidup, maupun tekanan dari luar. Dan tahukah kamu? Bisa jadi mereka lahir di salah satu dari 4 weton ini. Mereka bukan cuma kuat secara fisik atau logika, tapi punya kekuatan spiritual yang mendalam, yang membuat mereka nyaris tak tersentuh ketika badai datang. Tapi sebelum kita bongkar satu-satu siapa saja weton yang punya kekuatan luar biasa ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Tulis juga sholawat di kolom komentar. Karena siapa tahu, dari setiap huruf kebaikan yang kita tulis, akan menjadi doa yang menjaga langkah-langkah hidup kita ke depan. Amin. Weton bukan cuma angka kelahiran. Dalam kepercayaan Jawa, weton adalah blueprint kehidupan, peta spiritual yang bisa memberi petunjuk tentang karakter, nasib, bahkan tantangan dan kekuatan seseorang. Ada weton yang dilahirkan untuk memimpin. Ada yang dilahirkan sebagai pelindung. Tapi hari ini, kita bahas yang lain. Weton-weton yang paling sulit dikalahkan dalam hidup, baik secara mental, spiritual, maupun jalan hidupnya. Bukan berarti mereka tak punya masalah, tapi mereka ini ibarat baja yang dibakar berkali-kali hingga makin kuat. Kalau hidup ini medan perang, merekalah yang bertahan paling akhir. Langsung aja, kita mulai dari weton pertama. 1. Jumat Wage Lur si tertutup yang punya pelindung gaib. Jumat Wage. 2 kata yang kalau disandingkan dalam tradisi weton Jawa, membawa nuansa yang misterius, dalam, dan sulit ditebak. Jumat dikenal sebagai hari spiritual, penuh keberkahan, tapi juga penuh rahasia. Sementara Wage adalah pasaran yang cenderung sunyi, menyimpan energi batin yang pekat. Perpaduan Neptunya adalah 6, Jumat, 4, Wage, 10, angka yang tampaknya sederhana, tapi punya makna mendalam dalam dunia spiritual Jawa. Orang yang lahir di weton Jumat Wage biasanya tidak suka tampil. Mereka ini low profile, sejati. Bahkan ketika mereka sedang berhasil, mereka gak akan koar-koar. Justru mereka memilih diam, menyepi, atau malah menghindari sorotan. Tapi di balik diamnya itu, ada kekuatan yang jarang disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka dilindungi. Bukan hanya oleh keberuntungan duniawi, tapi oleh kekuatan yang berasal dari dunia gaib. Jumat Wage sering diasosiasikan dengan pangreksa, atau penjaga leluhur. Banyak spiritualis percaya bahwa orang yang lahir pada Jumat Wage selalu disertai oleh makhluk pelindung. Entah itu dari leluhurnya sendiri, atau dari energi lain yang melekat sejak lahir. Makhluk ini bukan untuk disembah, bukan pula dipuja, tapi sebagai penunjuk arah, sebagai bodyguard tak kasat mata, yang bekerja di balik layar kehidupan. Itulah kenapa, banyak kasus di mana orang Jumat Wage seolah selalu lolos dari bahaya. Misalnya, terlambat naik kendaraan yang ternyata mengalami kecelakaan. Atau berpindah tempat kerja secara mendadak, padahal tempat lama ternyata ambruk. Semua ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, karena mereka berjalan dengan radar spiritual yang sangat sensitif. Dari sisi kepribadian, Jumat Wage memang cenderung introvert. Mereka menyukai ketenangan, tidak terlalu suka keramaian, dan sangat selektif dalam memilih orang yang boleh masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Tapi jangan salah, kalau sudah percaya, Jumat Wage bisa menjadi sahabat atau pasangan yang sangat setia dan dalam. Mereka mencintai dalam diam, membantu tanpa pamrih, dan melindungi tanpa perlu disuruh. Namun, jangan coba-coba menyakiti orang yang lahir di weton ini. Sebab mereka punya sesuatu yang orang lain tak miliki, energi pantulan. Apa maksudnya? Jika kamu berbuat jahat kepada mereka, energi itu tidak membalas langsung. Tapi ia akan memantul dan kembali ke pelakunya.
Banyak cerita di mana orang yang menipu, menghina, atau menyakiti Jumat Wage justru mendapat balasan dari arah yang tak terduga. Itu sebabnya, banyak orang yang pernah berkonflik dengan Jumat Wage akhirnya merasa tidak tenang, gelisah, atau bahkan mengalami kemalangan. Bukan karena Jumat Wage mengirimkan santet atau guna-guna. Tidak. Tapi karena mereka dilindungi. Dan pelindung itu yang bertindak atas nama keadilan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam dunia kerja, Jumat Wage sangat cocok di bidang yang bersifat strategis, intuitif, dan tidak terlalu membutuhkan sorotan. Misalnya, penulis, periset, konsultan, spiritual advisor, hingga pengajar. Mereka bukan eksekutor di depan panggung, tapi mereka adalah orang yang memberi napas pada ide-ide besar di balik layar. Jumat Wage juga punya kelebihan dalam kemampuan membaca orang. Mereka bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Kadang bahkan dari satu tatapan mata atau gaya bicara. Maka tak heran, banyak dari mereka akhirnya memilih untuk hidup dalam lingkaran kecil yang benar-benar nyaman, daripada bergabung dengan keramaian yang palsu. Namun, kekuatan Jumat Wage juga bisa jadi bumerang. Karena terlalu tertutup, kadang mereka memendam luka terlalu dalam. Mereka tidak mudah curhat, tidak gampang minta tolong. Padahal mereka pun manusia yang bisa lelah. Maka penting bagi Jumat Wage untuk sesekali membuka diri, mencari orang yang benar-benar bisa jadi tempat pulang. Karena bahkan pejuang yang paling kuat pun tetap butuh pelukan. Jika kamu lahir di Jumat Wage, percayalah, kamu dilahirkan bukan untuk jadi pengikut arus. Kamu adalah penjaga cahaya di dalam gelap. Mungkin kamu tidak dimengerti banyak orang. Mungkin kamu sering merasa sendirian. Tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di belakangmu, ada energi yang menjaga. Ada doa leluhur yang mengiringi. Ada kekuatan yang tidak perlu kamu lihat, tapi selalu hadir saat kamu dalam bahaya. Dan jika kamu bersahabat dengan Jumat Wage, jagalah mereka. Karena mereka adalah harta langka yang tidak mudah ditemukan. Diam-diam, mereka bisa jadi orang yang menyelamatkanmu, di saat kamu tidak sadar sedang butuh diselamatkan. 2. Rabu Legi Lur, si pendiam yang menyala saat ditekan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang lahir pada weton Rabu Legi seringkali terlihat kalem, tidak banyak bicara, dan cenderung menghindari keramaian. Mereka bukan tipe orang yang suka tampil mencolok atau mencari validasi dari orang lain. Tapi justru dari ketenangan mereka itulah, tersembunyi kekuatan besar yang sangat jarang dimiliki orang lain. Kesabaran, ketajaman intuisi, dan kekuatan bangkit dalam senyap. Secara perhitungan Neptu Jawa, Rabu, 7, dan Legi, 5, menghasilkan angka 12. Angka ini bukan angka kecil, tapi juga tidak terlalu tinggi. Justru karena itu, mereka seimbang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mereka seperti tanah yang gembur, tenang di permukaan, tapi siap menumbuhkan apapun yang ditanamkan. Orang-orang Rabu Legi punya daya tahan luar biasa saat menghadapi tekanan. Saat orang lain sibuk mengeluh, mereka diam dan mengolah rasa. Mereka bukan tidak merasa sakit, bukan tidak terluka. Tapi mereka memilih untuk tidak menunjukkannya. Mereka sadar bahwa dunia ini tak selalu berpihak, dan tidak semua orang mau memahami luka yang mereka pendam. Jadi mereka belajar untuk bertahan dalam diam. Contohnya, banyak Rabu Legi yang hidupnya tampak biasa saja di masa muda. Tidak menonjol di sekolah, tidak banyak teman, bahkan seringkali diremehkan. Tapi ketika masuk usia dewasa, mereka bangkit. Mereka perlahan membangun hidupnya dengan penuh perhitungan, tidak tergesa-gesa. Dan saat akhirnya berhasil, keberhasilan mereka bukan hasil dari bantuan orang dalam atau keberuntungan mendadak. Tapi karena kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang luar biasa. Yang menarik, Rabu Legi juga dikenal punya hubungan spiritual yang kuat dengan alam dan leluhur. Mereka seringkali diberi pertanda dalam mimpi, atau memiliki kepekaan terhadap tempat dan orang. Kadang mereka bisa merasakan kalau ada energi buruk di sekitar, atau tahu siapa yang punya niat jahat meskipun belum berkata apa-apa. Mereka tidak sakti secara lahiriah, tapi secara batin mereka sangat terlatih. Dalam hubungan sosial, Rabu Legi tidak mudah membuka diri. Mereka memilih kualitas daripada kuantitas dalam pertemanan. Tapi begitu mereka percaya, kesetiaan mereka tidak main-main.
Mereka bisa jadi pelindung, penasihat, bahkan penyembuh luka bagi orang-orang yang dekat dengan mereka. Namun, jangan pernah menguji kesabaran mereka. Sebab kesabaran Rabu Legi itu seperti dam yang menahan air. Begitu penuh dan meledak, bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Mereka bisa sangat tegas, bahkan kejam, jika prinsip dan harga dirinya dilukai. Tapi sekali lagi, mereka hanya akan bertindak kalau benar-benar dipaksa. Dalam kehidupan pekerjaan, Rabu Legi biasanya cocok jadi penyusun strategi. Mereka tidak harus jadi pemimpin di depan layar, tapi mereka adalah otak di balik suksesnya sebuah sistem. Mereka bisa bekerja di bidang riset, penyembuhan, kebijakan, hingga profesi yang butuh analisis mendalam dan ketenangan berpikir. Kalau kamu lahir di weton ini, jangan pernah meragukan dirimu. Kamu memang bukan untuk bersinar di keramaian, tapi kamu bersinar di saat yang paling dibutuhkan. Kamu adalah lilin di tengah kegelapan. Kecil, tapi menyala untuk memberi arah. Dan kalau kamu sedang jatuh, ingat, kamu terlahir bukan untuk kalah, tapi untuk diam, memulihkan, lalu bangkit dengan cara yang mengejutkan dunia. Rabu Legi, si pendiam yang menyimpan bara. Sekali ditiup angin kehidupan, ia menyala dan tak mudah padam. Kamu salah satu pejuang paling tangguh yang pernah dilahirkan weton Jawa. 3. Senin Pon Lur, si penantang takdir yang gak pernah menyerah. Mereka yang lahir di weton Senin Pon adalah pejuang sejati yang ditempa sejak dini. Perpaduan antara Senin, angka Neptu 4, dan Pon, angka Neptu 7, menghasilkan total Neptu 11, angka yang dalam ilmu kejawen sering dikaitkan dengan energi ujian dan karma besar. Artinya, orang-orang Senin Pon bukan cuma melewati hidup seperti air mengalir. Hidup mereka justru seperti sungai berarus deras yang penuh batu dan belokan tajam. Tapi, disitulah keistimewaannya. Senin Pon adalah tipe orang yang gak pernah betah hanya jadi penonton. Mereka selalu merasa terpanggil untuk memperjuangkan sesuatu. Entah itu keluarga, keadilan, atau bahkan diri mereka sendiri yang sejak kecil mungkin sering direndahkan. Mereka adalah tipe yang kalau jatuh, gak nangis lama-lama. Mereka bangkit. Mereka hadapi. Mereka tantang balik nasib yang mencoba membungkam. Mereka itu seperti petarung di arena gladiator. Dilempar ke tengah kerumunan masalah, tapi mereka tidak lari. Mereka pasang kuda-kuda. Walaupun berdarah, mereka terus maju. Karena bagi mereka, hidup bukan soal menang cepat, tapi soal tidak menyerah. Coba kita lihat dalam kehidupan nyata, banyak sekali pemilik weton Senin Pon yang justru sukses di bidang yang sangat keras. Militer, hukum, aktivisme, bahkan dunia bisnis yang penuh persaingan. Kenapa? Karena mereka terlatih untuk tahan terhadap tekanan. Tekanan yang buat orang lain menyerah, bagi Senin Pon justru jadi pemantik semangat. Tapi bukan berarti mereka tidak punya sisi lembut. Justru, banyak Senin Pon yang sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau mereka sudah menyayangi seseorang, mereka akan total. Tapi sayangnya, totalitas itu seringkali disalahartikan. Karena mereka keras, tegas, dan gak suka basa-basi, seringkali mereka dianggap kasar atau tidak sensitif. Padahal aslinya, mereka sangat sensitif. Mereka hanya memilih untuk tidak menunjukkan sisi rentan itu kepada sembarang orang. Yang paling luar biasa dari Senin Pon adalah daya tahannya terhadap trauma dan kegagalan. Mereka ini tipe yang bisa jatuh cinta setulus-tulusnya, lalu dikhianati, dan tetap percaya bahwa cinta akan datang lagi. Mereka bisa bangun bisnis dari nol, jatuh bangkrut, dan tetap mau mencoba lagi. Bahkan kalau harus sendirian melawan dunia, mereka tetap jalan. Mereka bukan orang yang butuh validasi. Tapi diam-diam, mereka sangat menghargai dukungan. Mereka hanya tidak mengemis simpati. Bagi mereka, perjuangan adalah kehormatan. Dan mereka lebih rela terluka daripada terlihat lemah di depan orang yang meremehkannya. Dari sisi spiritual, Senin Pon seringkali punya energi leluhur yang mengalir deras. Banyak dari mereka yang dibisiki, intuisi kuat, meski tidak semuanya menyadari. Dalam mimpi atau dalam kejadian-kejadian sepele, mereka kadang merasa ada yang mengarahkan. Itu karena jalan hidup mereka penuh pelajaran besar, dan mereka diberi kompas batin untuk tidak tersesat terlalu jauh. Kalau kamu kenal seseorang yang lahir di Senin Pon, kamu pasti paham. Mereka tidak banyak bicara,
tapi setiap ucapannya mengandung makna. Mereka mungkin terlihat keras, tapi itu adalah perisai untuk melindungi hati yang sebenarnya mudah luka. Dan kalau kamu sendiri lahir di weton ini, dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah manusia yang diciptakan untuk menguji batas. Kamu mungkin akan kelelahan, tersesat, bahkan sesekali ingin menyerah. Tapi percayalah, kamu diciptakan dengan kekuatan yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk bertahan bahkan saat seluruh dunia menjatuhkanmu. Senin Pon, si penantang takdir. Langkahnya berat, tapi sekali melaju, dia tidak akan berhenti sebelum sampai di tujuan. 4. Sabtu Kliwon Lur, si warisan leluhur pejuang. Sabtu Kliwon. Dalam tradisi kejawen, ini bukan sekadar kombinasi hari dan pasaran. Sabtu dikenal sebagai hari berat, hari yang mengandung unsur panutup atau penutup pekan, penuh energi besar dan simbol perlawanan. Kliwon adalah pasaran yang sangat kuat secara spiritual, sering diasosiasikan dengan alam gaib, pemurnian, dan pusat kekuatan batin. Ketika dua elemen ini bertemu, terbentuklah karakter yang luar biasa, kuat, berani, dan penuh karisma. Total Neptu Sabtu, 9, Kliwon, 8, 17, salah satu angka tertinggi dalam hitungan weton, menandakan kekuatan penuh dalam aspek fisik, spiritual, dan batin. Orang yang lahir pada Sabtu Kliwon, bagaikan batu karang di tengah samudera badai. Mereka bukan hanya mampu bertahan dari guncangan hidup, tapi seringkali menjadi penopang bagi orang-orang di sekitarnya. Saat banyak orang terpuruk karena tekanan ekonomi, masalah keluarga, atau konflik batin, Sabtu Kliwon justru hadir sebagai sosok yang kuat, tangguh, dan bisa diandalkan. Mereka seolah mewarisi DNA leluhur pejuang yang tertanam dalam darahnya. Mereka tak mudah roboh, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Sejak kecil, hidup Sabtu Kliwon biasanya tidak pernah mudah. Banyak dari mereka yang harus menghadapi luka batin, ditinggal orang tua, dijadikan tumpuan keluarga, mengalami kemiskinan ekstrim, atau dihadapkan pada tanggung jawab besar sebelum waktunya. Tapi dari situlah karakter mereka dibentuk. Setiap luka menjadi pelajaran. Setiap air mata menjadi kekuatan. Dan setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju kedewasaan yang luar biasa. Karakteristik Sabtu Kliwon bisa dilihat dari cara mereka menghadapi masalah. Mereka tidak banyak mengeluh. Mereka tidak suka drama. Kalau disakiti, mereka tidak membalas dengan kata-kata. Tapi mereka akan buktikan dengan tindakan. Mereka tidak perlu berteriak untuk terlihat kuat, karena kekuatan mereka sudah terpancar dari sorot mata dan pembawaan tubuhnya. Banyak Sabtu Kliwon yang akhirnya menempati posisi penting. Jadi pemimpin komunitas, tokoh spiritual, pengusaha tangguh, atau bahkan panglima dalam kehidupan sosial. Mereka tidak mencari panggung, tapi justru panggung yang datang sendiri kepada mereka. Kenapa bisa begitu? Karena aura Sabtu Kliwon memang menyita perhatian. Kalau mereka berjalan ke suatu ruangan, ada energi tertentu yang membuat orang secara alami menoleh, menghormati, bahkan segan. Sisi mistik dari Sabtu Kliwon juga tak bisa dianggap remeh. Mereka cenderung punya hubungan spiritual yang kuat dengan alam dan leluhur. Banyak di antara mereka yang sejak kecil sering mengalami mimpi aneh, firasat yang terbukti, atau pertemuan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Tapi semua itu bukan untuk ditakuti. Justru itu adalah bentuk komunikasi dari kekuatan spiritual yang menyertai mereka. Bagi yang memahami dan mau menyelami, Sabtu Kliwon sangat cocok dilatih sebagai penjaga alam, dukun putih, pendoa, atau bahkan pemimpin komunitas adat. Mereka bisa membaca tanda-tanda alam, menangkap sinyal-sinyal yang tidak tertangkap oleh logika biasa. Maka tak heran, banyak sesepuh atau spiritualis besar di Jawa yang berasal dari weton ini. Tapi hati-hati, karena kekuatan besar juga berarti tanggung jawab besar. Kalau Sabtu Kliwon tidak menjaga keseimbangan batinnya, mereka bisa tergelincir ke arah ambisi yang berlebihan. Mereka bisa jadi terlalu dominan, keras kepala, bahkan terlalu kaku pada prinsip sendiri. Maka penting bagi Sabtu Kliwon untuk sering-sering menepi, mengosongkan hati, menyambungkan diri dengan semesta, dan menurunkan ego. Dalam hubungan pribadi, Sabtu Kliwon adalah pasangan yang protektif dan sangat setia. Mereka tidak mudah membuka hati, tapi sekali jatuh cinta, mereka akan melindungi orang yang dicintainya dengan seluruh hidupnya. Kalau kamu dicintai oleh Sabtu Kliwon, kamu akan merasa aman.
Tapi jika kamu mengkhianatinya, mereka akan menarik diri sepenuhnya dan tidak akan pernah melihat ke belakang. Satu hal lagi, Sabtu Kliwon punya jiwa pemimpin alami. Bahkan dalam kelompok kecil, mereka akan selalu menjadi penentu arah. Dulurkunya mungkin tidak sadar, tapi seringkali keputusan kelompok berasal dari intuisi atau arahan diam-diam dari Sabtu Kliwon. Dan itu bukan karena mereka memaksakan kehendak, tapi karena energi mereka memang menuntun arah. Jika kamu lahir di weton ini, percayalah, kamu ditakdirkan untuk menghadapi medan yang tidak biasa. Tapi kamu juga dibekali kekuatan yang tidak biasa. Jangan takut menghadapi masalah besar, karena kamu diciptakan untuk menaklukkan hal-hal besar. Ingat, kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah pewaris jiwa para pejuang leluhur. Dan selama kamu berjalan dengan niat baik dan hati yang tulus, tak satu pun bisa menjatuhkanmu. Sabtu Kliwon. Bukan hanya sulit dikalahkan, tapi juga sulit dilupakan. Diamnya menggetarkan, tekadnya menyala, dan hidupnya ditakdirkan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Jadi dulurku, keempat weton ini bukan berarti bebas dari masalah. Justru sebaliknya, hidup mereka seringkali lebih berat dari orang kebanyakan. Tapi disitulah letak kekuatan mereka. Yang bikin mereka sulit dikalahkan adalah mereka gak lari saat masalah datang. Mereka hadapi, mereka rangkul, dan mereka jadikan batu loncatan untuk naik level. Dan buat kamu yang punya salah satu dari weton ini, bersyukurlah. Tapi jangan sombong. Ingat, kekuatan sejati bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga dan membela yang lemah. Nah, itu dia dulurku. 4 weton yang paling sulit dikalahkan dalam hidup. Kalau kamu termasuk salah satunya, tulis di kolom komentar. Saya siap hadapi hidup dengan jiwa petarung. Jangan lupa like, share ke temanmu yang mungkin butuh motivasi hari ini, dan subscribe channel ini biar kita makin dekat secara energi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.